Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa Parlemen Malaysia menolak dan tidak setuju dengan negosiasi Indonesia terhadap Blok Ambalat. Dan Malaysia bersikeras bahwa wilayah tersebut adalah milik mereka. Mengenai hal ini, Indonesia tidak tinggal diam dan terus memperkuat kehadiran pasukannya di perbatasan Ambalat. Angkatan Laut dan Bakamla dikerahkan untuk menjaga wilayah tersebut, wilayah resmi milik Indonesia. Konflik ini menunjukkan kalau Indonesia semakin tegas dalam menjaga batas wilayahnya, hingga 2 kapal perang TNI AL 24 jam siaga tempur. Malaysia kini harus berpikir 2 kali jika berniat mencaplok Blok Ambalat. 2 kapal perang dan pasukan marinir serta Kopaska siaga 24 jam di Ambalat. Mereka diperintahkan untuk mencari kapal asing yang mencoba menyusup ke Ambalat, terutama dari Malaysia yang mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya. Komando Armada 2 mengerahkan 2 kapal perangnya, KRI Oswal Siahaan 354, KRIO 354, dan KRI AJK 653. KRI AJK 653 untuk melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat, sedangkan TNI A memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar batas perairan NKRI. Sengketa Ambalat adalah perselisihan perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung sejak awal tahun 2000-an. Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi, kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Wilayah ini berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, berdasarkan hukum internasional. Tetapi Malaysia berulang kali mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah mereka. Ketegangan meningkat ketika Malaysia beberapa kali mengirimkan kapal patrolinya ke perairan Ambalat, yang direspons dengan peningkatan pengamanan oleh TNI Angkatan Laut. Meski tidak sampai terjadi konflik terbuka, insiden di lapangan sering memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara. Langsung saja simak informasi dan beberapa cuplikan videonya berikut ini. Komandan beserta seluruh ABK KN Ular Laut 405 mengucapkan selamat berlayar dan bertempur, serta terima kasih kepada Komandan dan seluruh prajurit terbaik KRI Hasan Basri 382 atas kerjasamanya melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Laksama IPA Camoresu Nusantara Sia. Kami penjaga laut Nusantara. Ganti. Di sini KRI Hasan Basri, Komandan beserta seluruh prajurit KRI Hasan Basri 382 mengucapkan terima kasih kepada Komandan beserta seluruh ABK KN Ular Laut 405 atas kerjasamanya dalam melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat. Tatak Darpa Yuda, kibarkan terus bendera kewajiban. Yang dirujuk sebagai Blok Ambalat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan dakwaan yang dibangkitkan oleh pihak tertentu itu sebagai fitnah. Kita tidak pernah bersetuju tentang tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau Ambalat yang kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Sekarang masih lagi di dalam perundingan. Baru-baru ini pada 16 dan 17 hari bulan yang lalu, satu perundingan juga diadakan di Indonesia dan kita dilibatkan yang diwakili oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Peguam Besar Negeri Sabah, pengarah tanah. Belum ada pencapaian apa-apa. Jadi pendirian kita tegas di dalam perkara itu. Kita tidak akan sewenang-wenangnya memberi hak kita untuk menuntut apa yang disebut di Laut Sulawesi. Ambalat, satu blok laut seluas 15,235 km persegi yang terletak di Selat Makassar, mempunyai titik pelombongan simpanan potensi 764 juta tong minyak dan 1.4 trilion kaki padu gas. Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu Ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Ahmad Muhammad tadi, tapi khususnya Fasal 121
yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit. Treaty yang telah ditandatangani oleh PMX dengan Jokowi tidak melibatkan, hanya melibatkan laut, wilayah dan tidak membabitkan kawasan yang dinyatakan sebagai ambalat. Betul. Ya, ambang batas laut. Ambalat ni adalah singkatan ambang batas laut. Ramai yang tak tahu, termasuk saya tak tahu ambang batas laut. Ambalat, ya, yang melebihi 200 batu nautika yang dikatakan sebagai zon ekonomi eksklusif. PM dah cakap. Dan ini pun dah diterangkan sekali lagi oleh Timbalan Menteri Luar, sahabat kita Datuk Muhammad Alamin. Dia terpaksa cakap bahawa perjanjian kita dengan Jokowi tidak melibatkan ambalat. Ya. Ya, so saya tak tahu macam mana, sebab saya tengok Syaril dalam kita punya komen ni ramai yang minta kita cakap pasal ambalat ni. Betul. Benda yang nyata, benda yang betul, benda yang jadi truth, tetapi boleh dipesongkan sampai orang percaya bahawa kita dah jual ambalat kepada Indonesia. Ya. Dan Yang Amat Perdana Menteri dah cakap kali-kali termasuk dalam parlimen. Dia dah jelaskan benda ni. Jadi saya tak tahu apa tindakan yang boleh diambil terhadap Adun yang mengambil ataupun mengeluarkan kenyataan yang tak tepat lah dalam Dewan ni. Kalau saya baca balik di sini, PM sebut soal Sabah bukan hanya kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sepadan, untuk Sabah termasuk Pulau Sebatik, itu akan turut melibatkan wakil kerajaan Sabah. Bagaimana kita teruskan? Kalau pengalaman kita dengan Thailand, win-win. Kita wujudkan JDA, Joint Development Authority. Tapi untuk Indonesia ni belum sampai ke... Kenapa perkembangan terkini mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia semakin membimbangkan saya dan rakan-rakan? Pada 13 Julai yang lalu, seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Indonesia melalui Director Jeneral Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Aryaji, membuat kenyataan susulan Treaty Laut Sulawesi yang telah dimeterai menjadi titik tolak untuk kerjasama Kerajaan Indonesia-Malaysia membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang selama ini menjadi tuntutan Indonesia. Tutuka membuat kenyataan oleh kerana treaty itulah kesepakatan telah dicapai oleh Indonesia dan Malaysia untuk membuat kajian berkenaan blok ambalat itu, dan kajian ini dijangka selesai pada hujung tahun ini. Menurut Tutuka, setelah kajian selesai, Indonesia dan Malaysia sudah merancang untuk membentuk satu Joint Development Agreement, Perjanjian Pembangunan Bersama atau JDA, untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia. Ini adalah pendedahan yang menyebabkan kami menjadi terperanjat dan gusar. Di sini saya ada beberapa soalan yang saya nak Anwar Ibrahim jawab. Soalan nombor 1, kenapa Kementerian ESDM Indonesia berani mengeluarkan kenyataan seperti itu? Apakah memang sudah ada perbincangan dan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia? Soalan nombor 2, jika sudah ada perbincangan atau kesepakatan dicapai oleh Anwar dan Jokowi untuk membentuk JDA, ianya dibuat atas dasar apa? Soalan nombor 3, apakah terma dan syarat-syarat pembentukan JDA untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Berapa banyak yang Anwar sanggup beri kepada Indonesia dari blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Soalan nombor 4, jika tidak ada rundingan dan kesepakatan berkenaan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, kenapa sehingga hari ini kenyataan itu tidak dibidas? Sekarang kita tunggu sama ada Anwar akan menjawab soalan-soalan saya atau sekali lagi video saya mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut Indonesia ini akan dipadam dari media sosial. Seperti itulah informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Jika Anda punya pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini, teman-teman. Semoga dapat menghibur dan menambah wawasan buat kita semua. Dan sebelum saya undur diri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan teman-teman dengan yang lebih baik. Amin. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga teman-teman semua
merasa nyaman dan betah selama menyaksikan video-video di channel ini. Nah, untuk kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.